program-program prioritas pembangunan nasional, dari mulai melindungi rakyat, kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun seluruh pelosok daerah, dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Bapak Presiden beserta seluruh pimpinan tinggi, lembaga tinggi negara, kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, kita semuanya dapat berkumpul untuk menghadiri acara penyerahan DIPA serta daftar alokasi transfer ke daerah atau TKD untuk tahun 2024 yang juga sekaligus merupakan simbol dimulainya pelaksanaan APBN tahun 2024. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden untuk bersedia memberikan arahan langsung pada hari ini kepada seluruh pimpinan tinggi lembaga, menteri maupun kepala daerah. Bapak Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kami laporkan bahwa dalam kurun waktu 2020 hingga penghujung tahun 2023 ini, anggaran pendapatan belanja negara atau APBN merupakan instrumen yang terus diandalkan di dalam menghadapi berbagai gejolak dari mulai pandemi COVID-19, kenaikan harga-harga energi, pangan. APBN juga menjadi instrumen yang sangat penting untuk memulihkan ekonomi dan melindungi masyarakat kita. Tahun 2024 adalah tahun terakhir dari Kabinet Indonesia Maju. APBN akan terus mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk menuju Indonesia Maju dengan terus membangun fondasi kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur, dan mendukung reformasi lainnya. APBN juga mendukung untuk perkuatan ketahanan dan keamanan Republik Indonesia. APBN terus menjaga stabilitas sosial ekonomi dan mendukung program-program prioritas nasional. APBN 2024 disahkan secara tepat waktu melalui proses legislasi, dan kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di dalam proses pembahasan dan kemudian persetujuan APBN 2024 yang berjalan secara baik. Juga APBN selalu diaudit secara independen oleh BPK sehingga kita tetap menjalankan prinsip akuntabilitas publik. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, APBN yang ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang tentu menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjaga perekonomian Indonesia. Kita melihat bahwa Indonesia telah mampu keluar dari pandemi dan terus mampu menjaga kinerja pertumbuhan ekonomi. Di dalam kuartal yang cukup panjang, APBN tetap terjaga untuk mendukung pemulihan ekonomi yang tumbuh sekitar 5% selama 8 kuartal. Dalam 8 kuartal ini, gejolak ekonomi tidak pernah berhenti. Kenaikan dan volatilitas harga komoditas yang meningkatkan inflasi dan menyebabkan kenaikan suku bunga di negara-negara maju, menyebabkan munculnya arus modal keluar dan tekanan nilai tukar. Juga dari sisi alam, El Nino mempengaruhi harga pangan di Indonesia. Situasi inilah yang kemudian harus ditangani oleh kita semua, dan APBN menjadi instrumen yang sangat-sangat penting. Keseimbangan eksternal atau neraca pembayaran tetap terjaga dan kinerja neraca perdagangan yang surplus 42 bulan
dan transaksi berjalan yang terus terjaga memberikan juga kontribusi terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. APBN 2024 disusun dengan asumsi indikator makro yang optimis, namun tetap waspada terhadap dinamika yang akan terus terjadi. Bapak Presiden dan para hadirin sekalian yang kami hormati, asumsi dari indikator ekonomi tahun 2024 tentu masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global. Oleh karena itu, di dalam menjaga ekonomi, kami juga diharuskan sekaligus menjaga kesehatan APBN. Untuk tahun 2024, target pendapatan negara ditetapkan 2.802,3 triliun rupiah. Hal ini akan dicapai melalui optimalisasi dan menjaga iklim investasi di tengah ketidakpastian global. Sektor perpajakan akan terus didorong melalui kinerja ekonomi yang membaik dan pelaksanaan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Pemberian insentif perpajakan akan tetap dilakukan secara terarah dan terukur. Basis perpajakan juga akan diperluas dan ditingkatkan. Tingkat kepatuhan pajak akan terus diperbaiki. Optimalisasi dari penerimaan negara bukan pajak akan terus dilakukan dengan menjaga kualitas layanan publik. Juga kelestarian lingkungan karena penerimaan negara bukan pajak juga berasal cukup besar dari sumber daya alam. PNBP juga perlu untuk ditingkatkan dari sisi tata kelola. Dari sisi belanja, pemerintah dan DPR sepakat bahwa belanja negara tahun 2024 mencapai 3.325,1 triliun. Ini artinya tumbuh 8,6% dibandingkan APBN 2023. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar 2.467,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar 857,6 triliun rupiah. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, belanja pemerintah pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia yang akan memakan cukup besar alokasi anggaran APBN. Belanja negara 2024 juga ditujukan untuk menuntaskan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, dan mendukung reformasi birokrasi serta aparatur negara. Belanja pemerintah juga akan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan umum dan dukungan untuk pilkada. Belanja pemerintah prioritas juga untuk memperkuat ketahanan dan keamanan Republik Indonesia. Untuk transfer ke daerah yang dialokasikan sebesar 857,6 triliun rupiah, terjadi kenaikan 5,3% dibandingkan tahun 2023. Peningkatan dari transfer adalah untuk mendukung penggajian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K daerah, terutama untuk guru dan tenaga kesehatan. Juga untuk meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, pendidikan anak usia dini atau PAUD, dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrim serta penurunan stunting. Sinergi kebijakan antara APBN pusat dan daerah
terus akan ditingkatkan melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah. Dari tahap perencanaan hingga penganggaran yang berdimensi regional, serta penguatan intervensi belanja di daerah akan terus dimonitor dan ditingkatkan. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir dari Kabinet Indonesia Maju, APBN didesain dengan defisit sebesar 2,29% dari PDB atau nilainya 522,8 triliun rupiah. Pembiayaan dari defisit ini akan terus dijaga pada saat dunia menghadapi situasi higher for longer untuk suku bunga dan tekanan terhadap nilai tukar. Kami akan menggunakan cash buffer yang dimiliki pemerintah untuk meminimalkan risiko pembiayaan dan juga untuk menjaga rasio utang pada tingkat yang aman. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, kami ingin melaporkan bahwa penyerahan DIPA pada tahun ini akan dilakukan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena penyerahan DIPA pada tahun ini untuk APBN 2024 dilakukan melalui proses digitalisasi semenjak dari perencanaan penganggaran sampai melalui proses penandatanganan DIPA yang dilakukan secara elektronik. Proses bisnis pengesahan dari dokumen anggaran ini sebelum digitalisasi mengikuti 12 proses yang sangat rumit. Saat ini hanya 4 tahap dan menggunakan aplikasi digital Sakti. Penerapan penandatanganan DIPA secara elektronik akan tersertifikasi dan merupakan salah satu upaya dari sisi penjaminan keamanan dan penjaminan kenirsangkalan atau penolakan terhadap mereka yang memiliki otoritas anggaran. Upaya menjamin kenirsangkalaan sumber daya yang juga akan menjamin terkait keamanan data dan informasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Hal ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola dengan kemudahan dan kenyamanan proses penandatanganan dokumen, kecepatan proses penandatanganan dokumen, efisiensi anggaran dari percetakan dan penggunaan kertas, pro lingkungan atau dalam hal ini bisa disebutkan green budgeting dan meningkatkan keamanan dokumen dan data. Untuk itu dengan segala hormat kami mohon kesediaan Bapak Presiden untuk dapat menyerahkan DIPA secara simbolis kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga dan daftar alokasi transfer ke daerah tahun 2024 kepada gubernur yang hadir pada hari ini dan sekaligus memberi arahan pelaksanaan APBN tahun 2024. Bapak Presiden dan para pimpinan lembaga, para menteri dan pimpinan daerah, kami mengharapkan DIPA Kementerian Lembaga dan Daftar Alokasi TKD tahun 2024 segera dapat ditindaklanjuti sehingga APBN 2024 dapat terlaksana segera pada awal tahun dan masyarakat serta perekonomian langsung dapat merasakan manfaatnya. Kualitas belanja, sinergi dan harmonisasi kebijakan APBN dan APBD, antisipasi dari ketidakpastian yang masih akan terus muncul melalui alokasi automatic adjustment adalah sangat penting. Sebagai penutup,
Kami ingin menyampaikan pada kesempatan ini Bapak Presiden terima kasih kami kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para pimpinan lembaga, para menteri, dan kepala daerah atas kerjasama yang sangat baik di dalam pelaksanaan APBN untuk mendukung program Kabinet Indonesia Maju. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf karena ini adalah penyerahan DIPA terakhir bagi kabinet ini, bahwa tidak seluruh permintaan dan kebutuhan anggaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah selalu dapat kami penuhi. APBN berupaya maksimal memenuhi seluruh program-program prioritas pembangunan nasional, dari mulai melindungi rakyat, kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun seluruh pelosok daerah, dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga APBN sebagai instrumen yang harus dijaga kesehatan, keberlanjutan, dan kredibilitasnya. Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN dapat terus bermanfaat efektif di dalam menjaga perekonomian dan menjaga rakyat Indonesia. Demikian kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah serta perlindungan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.